welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Sorry ya, hari ini aku ngebuat videonya itu bener-bener nggak sempet, tapi aku sempetin. Untuk temanya sendiri, ini bukan tema pilih kartu. Aku tahu beberapa dari kalian ini ada yang kesel. So, aku akan membuka apa yang ingin dia katakan kepadaku saat ini. Kita cek ya. Kamu konsentrasi sama orang yang mungkin kamu masih pikirin. Bisa jadi dia terkoneksi. Dan sekarang kita buka The World. Queen of Wands, Knight of Wands, The Star, The Fool, King of Pentacles. Teman-teman, kalau aku lihat ya, kenapa dia seperti ini atau dia diam ya, itu dikarenakan sebenarnya dia ingin ngomong gini ke kamu. Kamu sendiri di sini itu dirasa sama dia adalah orang yang menarik sebetulnya ya. Dia banyak belajar dari pengalaman atau selama dia berproses berpacaran dengan kamu, dia tuh banyak pelajaran yang dia dapat. Dia di sini ingin sekali menjadi orang yang tegas, melindungi, namun gak galak. Oke? Dia ingin jadi orang yang mengayomi kamu, berwibawa. Dia ingin sekali, sesekali itu dia itu kayak pasang badan buat kamu. Terus dia ingin sekali namanya actionnya tuh ada untuk kamu, belain kamu. Kalau kamu misalnya lagi dirundung masalah, dia mau nolongin kamu gitu. Tapi di sini memang kondisinya itu nggak memungkinkan gitu loh. Kondisinya nggak memungkinkan. Dia di sini banyak cita-cita, banyak harapan yang dia belum bisa wujudkan semua itu. Sekarang dia sedang jungkir balik, sedang berusaha keras. Itu untuk apa? Untuk mencari uang sebetulnya. Dia ingin hidupnya itu enak, ingin hidupnya happy, ingin juga hidupnya itu gak kekurangan. Supaya kira-kira kalau misalnya kamu butuh apa, dia bisa provide. Orang ini aku lihat rata-rata dia adalah orang yang pemikir ya, mellow. Kemudian dia sendiri juga adalah orang yang sebetulnya itu kalau mau bertindak itu masih kayak ada keterbatasan. Sekarang kita breakdown lagi ya teman-teman. Perasaan dia ke kamu.
Beberapa dari kalian mungkin hubungannya itu sudah tidak terkoneksi. Beberapa di antara kalian itu mungkin gak jelas tentu arahnya gimana. Beberapa di antara kalian juga terlalu berharap akan sesuatu yang sebetulnya itu entah bisa kecapai entah enggak. Ada juga di sini kondisinya di antara dua pilihan. Dari sekian banyak karakter orang yang atau kondisi yang kamu alami atau dia alami, kondisi hubungannya begitu, sebenarnya di dalam hati dia tuh ingin semuanya itu berbalik. Dia ingin semuanya itu gak kayak gini gitu loh. Dia ingin bisa memberikan sesuatu kepada kamu sebisa dia, semampu dia. Ya. Rata-rata di antara mereka itu memang berkendala dalam hal keuangan. Ada perasaan malu, ada perasaan tidak lega, ada perasaan yang sepertinya kalau aku rasakan sedih gitu loh. Kenapa nasibku tidak kunjung berubah? Bahkan aku sudah habis-habisan, kehabisan tenaga, kehabisan power, kehabisan ide. Beberapa di antara kalian memang yang seperti aku bilang tadi hubungannya nggak lancar, nggak tentu arah maunya gimana. Ya. Jadi kalau aku bilang sebenarnya orang ini, aku bilang perasaannya ke kamu itu ada. Kalau dibilang ingat-ingat, tapi dia merasa tidak capable untuk bisa memberikan kamu yang lebih gitu. Apalagi kalau di sini dia sudah punya yang lain, sudah tidak sendiri, ya. Ada perasaan-perasaan yang aku bilang gak menentu. Ada perasaan yang aku lihat galau di sini. Dia nggak tahu sampai kapan bisa seperti ini. Apakah aku boleh menunggu? Ya itu tergantung. Sampai kapan kamu menunggu? Kan kita melihat di sini itu adalah speed. Aku akan afirmasi kartu ini. Semoga ada pencerahan lebih ya. Pada awalnya juga dia merasa memang ada seperti minder, ada seperti perasaan yang kalau sama kamu tuh kayaknya jomplang gitu loh. Kamu tuh kayak orang yang mungkin berada, dianya enggak. Dia merasa seperti itu. Walaupun di sini pengalamannya juga banyak. Oke. Dia selalu ada perasaan entah nggak cuma minder, tapi secara fisik, secara apa, itu ada keminderan gitu loh. Itu awalnya, ya. Dia merasa kalau dia harus bisa bekerja, dia harus berusaha dengan usaha sendiri itu untuk mendapatkan kamu, untuk mengayomi kamu di sini. Dia nggak mau dibantu orang lain. Terkadang mungkin dia butuh sekali dibantu sebetulnya. Diakui bahwa dia bukan orang yang selalu bisa melindungi kamu, bahwa dia ini adalah seseorang yang naif, seseorang yang rela memikul bebannya sendiri, dan kadang-kadang melakukan sesuatu itu nggak dipikir dulu sampai semuanya itu tahu bahwa oh itu salah. Dia sudah bertindak lalu nyesel gitu lah ya, apapun tindakannya.
Di sini dia berusaha mau jadi seseorang di mata kamu adalah orang yang selalu ada buat kamu, selalu bisa membuat kamu happy sebagai teman kamu, sebagai apa. Tapi nyatanya dia sudah terikat, dia sudah dengan yang lain, mungkin dia sudah berkomitmen, dia tidak bisa cuma dengan satu orang. Dia punya indikasi atau sikap yang kadang-kadang dia nggak bisa diatur. Contoh, kalau dia bukan dengan wanita, dia adalah orang yang suka gaul, yang nggak mau diatur, yang ibaratnya hidupnya itu banyak teman, yang kadang-kadang ngebuat kamu tuh mikir, kamu cemburu. The Fool, The Emperor, dia itu kelihatannya adalah orang yang kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi jangan salah, di balik dia kelihatannya nggak tahu apa-apa, nggak berbuat apa-apa, dia merhatiin kamu di sini. Dia adalah orang yang memperhatikan kamu dari jauh. Dia mengawasi, dia melihat apakah kamu di sana ini bahagia kah? Apakah kamu di sini gimana perkembangannya? Karena dia merasa orang yang pantas mendampingi kamu adalah dia. Gitu. Dia lihat sikap. Kenapa? Karena di sini sudah ada orang lain mungkin. Atau ada sesuatu situasi dan kondisi yang gak bisa sama kamu. Apalagi kalau bukan dia sudah menikah. Ya kan? Mengenai keuangan, jujur ini ada minder, ada desperado, ada perasaan yang kemana lagi aku harus cari kesempatan, kemana lagi aku harus melangkah, sampai kapan aku harus gak jelas kayak gini. Dia juga nyadar dia tuh gak jelas sebetulnya. Susah buat dia itu untuk saklek, oke, aku suka sama kamu, karena sudah berbagi, ada sesuatu yang dia nggak bisa langgar gitu. Dia tuh sudah capek sesuatu yang tidak ada arahnya, sesuatu yang sebetulnya kayak oke, aku tuh gamang, kebanyakan mikir. Orang ini tuh kebanyakan kayak apa-apa dipikirin sendiri. Harap kamu tahu, dia bilang di sini, bahwa aku tuh memikirkan semua sendiri dan aku tuh lelah, aku capek. Aku mengharapkan sesuatu tuh yang gak pasti. Hidupku juga aku sedang cari kebenaran gimana caranya aku bisa settle, aku bisa senang, aku bisa hidup itu seimbang, hidup itu enak gitu. Aku pengen bergerilya di sini. Kalau yang tadinya dia enak mungkin hidupnya, aku lihat di sini banyak ya untuk kayak pentacles ya. Jadi ada circumstances atau kondisi yang dia sebenarnya itu kesulitan dari ekonomi juga, ada orang ketiga juga, dia sendiri juga nggak tahu apa yang dia mau, dia sendiri juga nggak happy gitu loh. Ada Four of Cups di sini. Dia gimana pun ini kan lambangnya adalah dua pentacles, artinya perasaannya itu tak menentu, jomplang ya. Dia sendiri sebetulnya bukan orang yang tipe-tipe apa ya namanya teman-teman. Dia sebenarnya orangnya baik ya, bukan tipe-tipe orang yang flirty gitu loh. Dia cuman mungkin suka ngobrol, suka berbicara, dia nyambung sama kamu dan dia nggak nyangka kalau perasaannya mungkin sesolid ini sama kamu. Dia sebenarnya adalah dia tidak mau menerima tawaran dari luar, tapi ya nggak bisa dipungkiri, ya kan, nggak bisa dipungkiri. Dia maunya ada
perkawinan tuh yang happy, yang apa ya, yang sakinah mawaddah warohmah lah, kayak gitu. Tapi nggak bisa, ada perasaan yang hancur di sini, kayak nggak komplit, kayak ada penyesalan, ada satu sikap yang itu nggak bisa ditunjukin sama yang lain. Dia bimbang. Dia sendiri nggak tahu perasaannya gimana. Dia membawa hubungan pernikahan yang mungkin itu nggak baik. Mungkin di pernikahannya, maaf ya, hokinya kurang atau apa. Ketika sama kamu, dia di sini bisa ngerasain happy, fulfill, tenang. Ya, dia mencoba di sini peruntungan, mencari jawaban kenapa seperti ini. Kadang-kadang kenapa dia menarik diri? Tuh, Wheel of Fortune 2 kali. Kenapa dia menarik diri? Dia mencoba peruntungan. Apa kamu masih ingat dia? Enggak. Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Aku kerja di sini. Aku mungkin terbatas untuk komunikasi sama kamu. Tapi di sini dia tuh in silence sekarang, sangat silence. The Hangman gak bisa berbuat banyak dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena dia harus berjuang sendiri. So jawabannya sebenarnya apa yang dia katakan kepada kamu adalah kamu harus mengerti bahwa hidup dia itu sedang keras sekarang, ya. Banyak sesuatu yang sebetulnya dia mau ungkap sama kamu. Keadaan eksternal, terutama internalnya, ini nggak bagus. Dia masih mencari cara di sini. Dia berjuang sendirian, nggak ada yang bantu. Kalau misalnya dia on off, ya wajar lah. Karena kenapa? Ada perasaan minder, malu. Dia mau kelihatan hebat depan kamu. Dia mau dia itu berarti buat kamu, memberikan sesuatu. Tapi di sini dia malu karena harapan cita-citanya tuh belum tahu settle-nya sampai di mana. Gimana dia bisa ngerubah lagi nasibnya. Yang ada kalau dia sama kamu di sini, dia merasa beban dan nanti kamu akan capai. Aku merasakan feel seperti itu ya. Kalau dibilang dia cinta, iya dia mikirin kamu. Apakah cintanya pure buat kamu? Belum tentu, karena aku lihat di sini ada yang terbagi. Mungkin sudah punya pasangan resmi. Tidak bisa memilih juga. Apa sih sebetulnya koneksi atau pelajaran di antara kalian itu seperti apa sih? Queen of Cups. Kalian tuh sama-sama galau, sama-sama melankolis. Kadang-kadang saling mikir. Knight of Swords. Ada satu komunikasi yang sebetulnya harus dibicarakan. Someday. King of Cups. Dimana secara sikap, secara materi, secara apa ya, itu harus cukup di antara kalian berdua. Baru kalian tuh bisa sama-sama. Kalau satunya energinya low seperti ini, 3 kondisi ini tidak terpenuhi, maka kalian akan susah. Ya. Jadi, kalau misalnya salah satu dari 3 ini yang tadi aku bilang belum bisa, ya kalian harus menunggu. Ada saatnya. Gitu. Ini butuh proses panjang, teman-teman. Dia nggak bisa kayak dulu lagi. Dia nggak bisa kamu ngomong sama dia kayak dulu bebas. Sekarang mungkin agak malah gak komunikasi. Tapi jangan khawatir, kalau aku di sini dia masih ingat sama kamu.
ini yang dia pengen omong sama kamu. So, kamu sendiri harus decide kira-kira yang terbaik buat kamu gimana. Apakah someday kalau dia datang kamu masih baik atau enggak? Itu aku terusin ke kamu. So, terima kasih sudah menonton. Besok kita ketemu, aku akan bacakan 12 zodiak ya. See you. Bye-bye.